Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang di usia 25 tahun sudah punya aset miliaran, sementara yang lain masih berkutat dengan pengeluaran harian yang bahkan kadang tak cukup untuk sebulan? Padahal, mereka sama-sama kuliah, sama-sama kerja keras, bahkan kadang dari latar belakang keluarga yang mirip. Apa yang sebenarnya membedakan mereka? Banyak yang mengira bahwa kekayaan itu semata-mata karena keberuntungan, karena dapat warisan, karena punya kenalan orang dalam, karena nasib. Tapi, kalau kita benar-benar jeli, ada pola-pola tertentu yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang yang akhirnya menjadi kaya, bahkan sejak usia muda. Pola itu seringkali bukan soal besar kecilnya gaji, tapi lebih kepada cara mereka berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani hidup hari demi hari. Mereka tidak serta-merta menjadi kaya karena satu peristiwa besar dalam hidupnya. Justru sebaliknya. Mereka jadi kaya karena kebiasaan kecil yang mereka lakukan terus-menerus, tanpa henti, dan tanpa banyak orang sadari. Bahkan terkadang mereka sendiri tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah cikal bakal dari kekayaan yang mereka tuai kemudian. Jika kamu merasa hidupmu biasa-biasa saja, tapi punya beberapa tanda yang akan kita bahas ini, maka besar kemungkinan kamu sedang berada di jalur yang tepat. Jalur menuju kekayaan. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Tapi kalau kamu sabar dan terus lanjut, hasil besar akan datang. Dan ketika itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Oh, jadi ini alasannya." 1. Kamu tidak nyaman saat menganggur. Banyak orang suka libur. Banyak orang suka waktu santai. Tapi ada segelintir orang yang justru merasa gelisah kalau tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa diam terlalu lama. Bukan karena mereka terpaksa harus produktif, tapi karena memang ada sesuatu dalam diri mereka yang mendorong mereka untuk terus bergerak. Bayangkan seorang anak muda, baru saja lulus kuliah, belum dapat pekerjaan. Umumnya orang akan santai dulu, main game, scroll media sosial, tidur siang. Tapi anak ini beda. Dia bangun pagi, tetap mandi dan rapi, lalu mulai mencari hal-hal yang bisa ia pelajari atau lakukan. Entah itu belajar desain, ikut webinar gratis, atau mulai coba jualan online. Hatinya tidak tenang kalau hari itu berlalu tanpa ada kemajuan. Inilah tanda pertama bahwa seseorang berpotensi kaya di usia muda. Rasa gelisah saat tidak produktif. Ia tidak butuh disuruh, tidak menunggu motivasi, dan tidak menunggu waktu yang pas. Ia bergerak karena ada dorongan dari dalam. Ini bukan hanya soal etos kerja, tapi juga tentang bagaimana pikirannya terbentuk. Kebanyakan orang baru termotivasi ketika ada tekanan, ketika dikejar deadline, ketika orang tua mulai menuntut, atau ketika uang di dompet mulai menipis. Tapi orang yang punya tanda ini justru bergerak tanpa harus ada pecut dari luar. Mereka seperti mobil yang mesinnya sudah nyala terus, siap melaju kapan saja. Dan itulah yang membuat mereka punya keunggulan waktu. 1 hari bagi mereka terasa seperti 2 hari bagi orang biasa. Coba pikirkan, berapa banyak waktu yang terbuang hanya karena kita merasa belum punya mood? Berapa banyak ide besar yang tidak pernah jadi kenyataan, karena kita menunggu semangat yang tak kunjung datang? Sedangkan mereka yang tidak nyaman saat menganggur, tidak menunggu semangat. Mereka bergerak dulu, dan semangat akan mengikuti. Rasa tidak nyaman saat menganggur ini juga biasanya disertai rasa haus untuk tahu lebih banyak. Misalnya, mereka tidak tahan melihat orang lain bisa sesuatu yang mereka tidak bisa. Bukan karena iri, tapi karena penasaran. Ada semacam dorongan dalam diri mereka untuk juga bisa. Untuk memahami. Untuk menguasai. Ini adalah modal besar, karena dunia berubah cepat, dan hanya mereka yang mau belajar terus-menerus yang akan bertahan. Tentu saja, tidak berarti kamu harus bekerja tanpa henti. Semua orang perlu istirahat. Tapi yang membedakan adalah, orang dengan tanda ini tahu kapan harus istirahat, dan tahu kapan harus kembali bergerak. Mereka tidak membiarkan 1 minggu berlalu tanpa makna. Bahkan kalaupun hari itu tidak menghasilkan uang, mereka tetap merasa puas kalau ada satu hal baru yang mereka pelajari. Misalnya, mereka menonton video panjang tentang cara mengelola keuangan pribadi, atau membaca artikel tentang kebiasaan orang sukses, atau sekadar menulis jurnal pribadi untuk merefleksikan hidup mereka.
Semua itu terlihat sepele. Tapi dalam jangka panjang, itu seperti menabung. Sedikit demi sedikit, tapi pasti. Sementara yang lain menghabiskan waktu berjam-jam menonton drama tanpa sadar waktu berlalu, orang dengan tanda ini justru gelisah kalau 1 jam berlalu tanpa ada yang ia kerjakan. Bahkan kadang mereka dianggap aneh oleh teman-temannya. Terlalu serius. Terlalu ambisius. Tapi justru dari keanehan, itulah potensi luar biasa tumbuh. Dan ketika kesempatan datang, mereka lebih siap, lebih terlatih, lebih cepat bergerak. Karena selama ini mereka tidak diam. Mereka sudah lari lebih dulu, saat yang lain masih duduk di garis start. Mereka sudah punya modal kemampuan, pengetahuan, dan kebiasaan kerja yang kuat. Dan ketika itu dikombinasikan dengan peluang yang tepat, hasilnya bisa sangat besar. Jadi, jika kamu merasa gelisah ketika menganggur, jika kamu tidak tahan membiarkan harimu kosong tanpa makna, jika kamu merasa perlu melakukan sesuatu, belajar sesuatu, atau mencoba sesuatu, meski belum tahu hasilnya, maka itu adalah pertanda baik. Sangat baik. Kamu tidak sedang buang-buang waktu. Kamu sedang membentuk fondasi yang kokoh untuk masa depanmu. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang mempersiapkan dirimu menjadi orang kaya di usia muda. 2. Kamu berani hidup berbeda dari lingkunganmu. Pernahkah kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan seringkali tidak sejalan dengan kebanyakan orang di sekitarmu? Saat teman-temanmu sibuk nongkrong, kamu memilih untuk tetap di rumah membaca atau menyusun rencana masa depan. Saat yang lain berlomba-lomba membeli barang-barang tren terbaru, kamu justru menahan diri dan fokus menabung. Saat orang-orang bicara soal liburan dan hiburan, kamu lebih suka bicara tentang tujuan dan impian. Jika kamu pernah atau sering merasa seperti itu, maka kamu sedang menunjukkan salah satu tanda paling kuat dari seseorang yang akan kaya di usia muda, keberanian untuk hidup berbeda dari lingkungannya. Kebanyakan orang mengikuti arus. Mereka memilih aman. Mereka melakukan apa yang umum dilakukan. Mereka ingin diterima, ingin dianggap normal, dan tidak mau dianggap aneh. Tapi orang-orang yang nantinya menjadi kaya, terutama di usia muda, justru berani melawan arus. Bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena mereka sadar bahwa arah arus yang umum seringkali tidak membawa ke tempat yang mereka tuju. Menjadi berbeda tidak selalu nyaman. Kadang membuatmu merasa sendiri. Kadang membuatmu jadi bahan omongan. Bahkan bisa membuatmu diragukan, ditertawakan, atau dijauhi. Tapi justru disitulah letak keberanian yang sesungguhnya. Orang kaya muda bukanlah mereka yang hanya pintar secara finansial, tapi mereka yang berani mengambil jalan yang tidak populer, tapi benar. Misalnya, ketika semua temanmu mulai bekerja kantoran dan hidup mapan secara permukaan, kamu justru memilih merintis bisnis kecil-kecilan yang belum tentu menghasilkan di tahun pertama. Orang lain mungkin menganggapmu nekat, tapi kamu tahu, itu adalah investasi. Kamu tahu, kamu sedang membangun sesuatu yang besar di balik layar. Atau ketika orang-orang di sekitarmu lebih fokus pada tampilan luar, gadget terbaru, baju bermerek, kendaraan yang mewah, kamu justru sibuk menyusun portofolio investasi kecil-kecilan, membaca buku keuangan, atau ikut seminar daring tentang bisnis. Dari luar mungkin kamu terlihat biasa saja. Tapi dalam dirimu sedang tumbuh kekuatan besar, mental seorang pemenang. Keberanian untuk hidup berbeda ini juga tercermin dalam cara berpikir. Saat lingkunganmu pesimis, kamu tetap optimis. Saat orang lain berkata, itu tidak mungkin, kamu menjawab, kenapa tidak? Kamu punya sudut pandang sendiri. Kamu berpikir kritis, bukan hanya ikut-ikutan. Kamu mengambil keputusan bukan karena tekanan sosial, tapi karena keyakinan pribadi yang kuat. Kadang kamu bisa merasa ragu, bertanya-tanya, apakah kamu terlalu keras pada diri sendiri? Apakah kamu terlalu serius? Tapi percayalah, semua orang hebat pernah mengalami fase itu. Fase di mana mereka merasa berjalan sendirian. Fase di mana mereka merasa tidak dimengerti oleh sekitarnya. Tapi justru karena mereka tetap bertahan, mereka akhirnya melesat jauh. Contoh nyata banyak sekali. Lihat saja para pengusaha muda sukses yang kisahnya menginspirasi. Hampir semuanya pernah menjalani masa-masa sulit, ditolak, dikritik, bahkan dianggap aneh. Tapi mereka bertahan.
Dan pada akhirnya, mereka membuktikan bahwa jalan yang mereka pilih, meski berbeda, adalah jalan yang benar. Berbeda bukan berarti menyendiri. Bukan berarti sombong. Tapi berbeda dalam arti berani mempertahankan nilai, prinsip, dan arah hidup yang kamu yakini. Bahkan ketika semua orang tidak sepakat denganmu. Bahkan ketika kamu harus kehilangan teman. Bahkan ketika kamu harus menahan keinginan untuk diterima hanya demi bisa fokus pada apa yang lebih penting. Dan dari keberanian itu, terbentuklah karakter tangguh. Orang yang mampu berdiri sendiri, tidak mudah terpengaruh, dan tidak takut menghadapi ketidakpastian. Semua itu adalah kualitas yang sangat dibutuhkan dalam membangun kekayaan. Karena jalan menuju kekayaan bukanlah jalan lurus yang mudah, tapi jalan yang penuh belokan, tikungan tajam, dan tanjakan yang curam. Orang biasa akan berhenti, tapi kamu tidak. Karena kamu sudah terbiasa berjalan sendirian. Kamu sudah terbiasa mengambil jalan yang tidak umum. Dan kamu tahu bahwa semua itu ada harganya. Tapi juga ada hasilnya. Jadi, jika kamu merasa seringkali berbeda dari lingkunganmu, jangan khawatir. Jangan ragu. Jangan berubah hanya demi terlihat sama. Karena bisa jadi, perbedaanmu hari ini adalah alasan kenapa kamu akan berhasil besok. Tetaplah setia pada tujuanmu. Tetaplah melangkah, meskipun perlahan. Karena kamu tidak sedang berjalan ke arah yang sama dengan orang lain. Kamu sedang berjalan ke arah yang lebih tinggi. 3. Kamu bisa menunda kepuasan, bahkan ketika mampu memenuhi. Bayangkan kamu sedang berjalan di tengah pusat perbelanjaan, dan kamu melihat sepatu impianmu terpajang rapi di etalase toko. Harganya mahal. Tapi kamu tahu, kamu mampu membelinya. Tabunganmu cukup. Gajimu bulan ini aman. Tidak ada cicilan yang harus dibayar. Tapi entah kenapa, kamu memutuskan untuk tidak membelinya. Bukan karena pelit. Bukan karena tidak mampu. Tapi karena kamu berpikir, aku tidak butuh ini sekarang. Aku bisa pakai uang ini untuk hal yang lebih penting. Lalu kamu melangkah pergi, meski hatimu sempat tergoda. Jika kamu pernah mengalami situasi seperti itu, atau bahkan sering, maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa kamu punya potensi untuk menjadi kaya, dan bahkan kaya di usia muda. Kenapa? Karena kamu memiliki kemampuan langka yang disebut sebagai delayed gratification, atau kemampuan menunda kepuasan. Kebanyakan orang ingin segalanya sekarang juga. Mereka tidak sabar. Begitu punya uang, langsung habis. Begitu dapat bonus, langsung dipakai jalan-jalan. Begitu ada gaji, langsung belanja online. Karena yang mereka kejar bukan nilai jangka panjang, tapi kepuasan sesaat. Dan inilah perangkap terbesar yang menghambat banyak orang dari membangun kekayaan. Sebaliknya, orang yang bisa menunda kepuasan punya pola pikir berbeda. Mereka melihat uang bukan hanya sebagai alat untuk membeli barang, tapi sebagai alat untuk menciptakan peluang. Mereka tahu bahwa setiap uang yang ditahan hari ini bisa tumbuh berlipat ganda di masa depan, entah lewat investasi, modal usaha, atau membangun skill yang lebih bernilai. Menunda kepuasan bukan berarti hidup miskin. Bukan berarti menyiksa diri, tapi lebih kepada kemampuan mengendalikan diri. Kamu tahu kamu bisa beli sekarang, tapi kamu memilih untuk menunda, demi tujuan yang lebih besar. Dan ini bukan hal mudah, karena godaan ada di mana-mana. Apalagi di zaman sekarang, ketika semua hal bisa dibeli hanya dengan sentuhan jari. Contohnya sederhana. Saat sebagian orang membeli ponsel terbaru setiap tahun, kamu tetap pakai yang lama karena masih berfungsi dengan baik. Saat orang lain menghabiskan akhir pekannya di kafe mahal demi konten media sosial, kamu memilih memasak sendiri di rumah dan memakai sisa uangnya untuk membeli buku. Saat banyak orang mencari kesenangan sesaat, kamu membangun kenyamanan jangka panjang. Kemampuan menunda kepuasan ini juga berlaku pada waktu dan tenaga. Saat temanmu memilih tidur siang atau bersantai, kamu justru belajar hal baru, menyusun strategi, atau mencari informasi tambahan. Kamu tahu bahwa waktu adalah aset paling mahal yang dimiliki manusia. Dan kamu memilih untuk menggunakannya secara bijak, meski tidak langsung menghasilkan sesuatu hari itu juga. Ini semua bukan soal menjadi kaku atau tidak menikmati hidup. Justru sebaliknya.
Orang yang bisa menunda kepuasan biasanya akan jauh lebih menikmati hidup dalam jangka panjang. Mereka tidak perlu stres karena utang. Tidak perlu cemas karena pengeluaran tak terkontrol. Mereka bisa tenang karena tahu mereka punya kendali atas diri dan hidup mereka. Kekayaan sejati dimulai dari disiplin. Dan salah satu bentuk disiplin paling berat adalah menolak apa yang sebenarnya bisa kamu miliki sekarang, demi sesuatu yang lebih besar nanti. Orang-orang yang kaya di usia muda sangat jarang adalah mereka yang selalu memanjakan diri sejak awal. Justru mereka adalah orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa saja dulu, tapi ternyata menyimpan kekuatan luar biasa dalam pengelolaan diri. Kadang orang mengira bahwa hidup hemat itu identik dengan kekurangan. Padahal kenyataannya, hidup hemat dan mampu menunda kepuasan justru adalah cermin dari kekuatan dan kematangan seseorang. Dan ketika kekuatan itu dipupuk sejak muda, hasilnya bisa sangat luar biasa. Misalnya, seseorang yang sejak usia 20-an terbiasa menyisihkan penghasilannya untuk investasi, bukan untuk belanja konsumtif. Di usia 30-an, ia bisa punya aset yang cukup untuk hidup nyaman tanpa harus kerja keras seperti sebelumnya. Sedangkan orang yang selalu menghabiskan uangnya untuk kesenangan sesaat, justru masih harus mengejar ketertinggalan bahkan di usia yang lebih tua. Bahkan dari segi psikologis, orang yang bisa menunda kepuasan cenderung punya rasa percaya diri yang lebih stabil. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh standar sosial. Mereka tidak merasa harus tampil, wah, hanya demi dianggap sukses. Karena mereka tahu, kesuksesan sejati bukan pada apa yang tampak di luar, tapi pada ketenangan di dalam. Jadi, jika kamu bisa menolak belanja impulsif meski uang ada, jika kamu bisa bilang, nanti saja, ketika hatimu berkata, sekarang juga. Jika kamu memilih untuk menyimpan dan membangun, daripada memuaskan diri sesaat, maka kamu sedang menunjukkan salah satu kemampuan paling langka dan berharga dalam dunia keuangan. Dan jika itu sudah kamu miliki di usia muda, maka kamu sudah satu langkah lebih dekat dengan kekayaan yang bukan hanya besar, tapi juga tahan lama. Kekayaan yang kamu bangun dengan sadar, dengan disiplin, dan dengan penuh kendali. 4. Kamu lebih suka membangun daripada membandingkan. Bayangkan dua orang muda dengan latar belakang yang sama. Yang satu, setiap hari waktunya dihabiskan untuk melihat media sosial. Ia melihat pencapaian orang lain, gaya hidup orang lain, dan mulai merasa rendah diri. Ia membandingkan terus-menerus, lalu tanpa sadar mulai merasa hidupnya tertinggal. Fokusnya berubah dari, apa yang bisa aku buat, menjadi, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Orang kedua berbeda. Ia juga melihat pencapaian orang lain, tapi bukan untuk membandingkan, melainkan untuk belajar. Ia tidak iri, tapi penasaran. Ia tidak minder, tapi justru termotivasi. Setelah menutup layar, ia mulai bekerja. Ia mulai membangun. Ia mulai menyusun ide dan melaksanakan apa yang bisa ia kerjakan, meskipun kecil. Nah, orang yang kedua inilah yang memiliki tanda kuat akan menjadi kaya di usia muda. Karena dia lebih memilih membangun daripada membandingkan. Ini terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Karena dunia saat ini dipenuhi dengan jebakan pembanding. Setiap kali kita membuka media sosial, kita melihat potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Mobil baru, rumah mewah, bisnis yang sukses, liburan ke luar negeri. Tapi yang jarang terlihat adalah prosesnya, perjuangannya, kesakitannya, ketekunannya. Dan ketika kita terus-menerus membandingkan kehidupan kita yang penuh proses dengan hasil akhir orang lain, kita mulai merasa gagal. Kita mulai merasa tidak cukup. Padahal mungkin, kita sedang berada di jalur yang tepat. Orang-orang yang nantinya menjadi kaya, terutama sejak muda, sangat sadar akan hal ini. Mereka tahu bahwa membandingkan hanya akan menguras energi. Mereka memilih fokus pada apa yang bisa mereka bangun, bukan apa yang orang lain sudah punya. Fokus mereka bukan pada, kenapa aku belum sampai di sana, tapi pada, apa yang bisa aku kerjakan hari ini agar bisa lebih dekat ke sana. Orang-orang seperti ini biasanya punya pemahaman yang dalam tentang waktu. Mereka sadar bahwa membandingkan tidak akan mempercepat apapun. Yang mempercepat kemajuan adalah aksi. Mereka tidak ingin waktunya habis hanya untuk merasa rendah diri. Mereka ingin waktunya habis untuk membangun langkah demi langkah, sekecil apapun itu.
Kadang, orang-orang seperti ini terlihat lambat, karena mereka tidak banyak pamer. Mereka tidak tergesa-gesa menunjukkan hasil. Tapi mereka konsisten. Mereka diam-diam membangun. Dan tahu-tahu, 5 tahun kemudian, hidup mereka berubah drastis. Sementara yang lain masih sibuk membandingkan, mereka sudah memanen hasil kerja kerasnya. Lebih dari itu, orang-orang yang suka membangun daripada membandingkan juga punya rasa syukur yang tinggi. Mereka tahu bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Mereka tidak marah melihat kesuksesan orang lain, justru menjadikannya inspirasi. Mereka sadar bahwa hidup bukan kompetisi, melainkan perjalanan panjang yang masing-masing punya peta sendiri. Seseorang yang senang membandingkan hidupnya dengan orang lain, cenderung tidak fokus. Hari ini ingin bisnis A karena lihat si X sukses. Besok ingin bisnis B karena si Y viral. Lusa ingin coba kerja di luar negeri karena si Z posting foto gaji dolar. Dan akhirnya tidak satu pun yang benar-benar dibangun sampai tuntas. Tapi orang yang fokus membangun tahu apa yang dia mau. Dia punya arah. Dia bisa terinspirasi, tapi tetap berjalan di jalurnya sendiri. Dia tahu bahwa hasil besar tidak datang dari banyak mencoba setengah-setengah, tapi dari konsistensi jangka panjang pada satu hal yang terus dikembangkan. Dan inilah yang menjadi pembeda. Orang biasa sibuk membandingkan, lalu kehilangan arah. Orang luar biasa sibuk membangun, lalu menciptakan arah mereka sendiri. Kekayaan tidak datang dari sekadar tahu peluang, tapi dari keberanian dan ketekunan untuk membangunnya sedikit demi sedikit. Dan orang yang sudah punya pola pikir seperti ini sejak muda, hampir pasti akan mencapai level finansial yang tinggi, bahkan sebelum usianya menginjak kepala 3. Jadi, jika kamu merasa tidak nyaman membandingkan hidupmu dengan orang lain, dan lebih suka sibuk dengan rencana, kerja, dan pembelajaranmu sendiri, itu adalah pertanda luar biasa. Pertanda bahwa kamu punya dasar mental seorang pembangun. Dan dari tangan-tangan pembangun inilah, kekayaan sejati lahir. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kesabaran, karena arah, dan karena fokus yang tak mudah tergoyahkan. 5. Kamu pandai mengelola rasa takut. Setiap orang pasti pernah merasa takut. Takut gagal, takut rugi, takut ditolak, takut memulai, takut tidak mampu. Rasa takut itu wajar, karena manusia pada dasarnya diciptakan untuk bertahan. Tapi cara kita merespons rasa takut itulah yang membedakan siapa yang tetap diam, dan siapa yang melangkah maju. Orang yang akan menjadi kaya di usia muda bukanlah mereka yang tidak pernah takut, tapi mereka yang tahu cara mengelola rasa takut dengan cerdas. Mereka tidak membiarkan ketakutan mengendalikan hidup mereka. Justru mereka menjadikan rasa takut itu sebagai bahan bakar untuk bergerak. Bayangkan seseorang yang punya ide bisnis sederhana, tapi belum pernah menjalankan usaha. Wajar jika ia takut rugi, takut tidak laku, takut diejek orang. Tapi alih-alih menyerah pada rasa takut itu, dia mulai menyusun rencana kecil. Dia mulai dari modal yang sangat minim. Dia riset pasar. Dia belajar dari pengalaman orang lain. Dia bertanya. Dia mencoba. Dia tidak membunuh idenya hanya karena takut gagal. Rasa takut tidak ia hilangkan, tapi ia ubah bentuknya. Dari kecemasan yang pasif menjadi kehati-hatian yang aktif. Dan di sanalah letak kebijaksanaan orang yang berpotensi kaya. Mereka tidak bersembunyi dari ketakutan, tapi belajar hidup bersamanya. Sebaliknya, banyak orang justru membiarkan rasa takut menutup pintu peluang. Mereka berkata, nanti saja, kalau sudah yakin. Tapi keyakinan sejati tidak datang sebelum langkah pertama. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian berarti tetap melangkah meski takut. Rasa takut, jika tidak dilatih dan dikelola, bisa berubah menjadi penghambat utama kemajuan. Banyak orang yang memiliki potensi besar, ide cemerlang, dan peluang emas, tapi akhirnya tak kemana-mana karena terlalu banyak, bagaimana kalau? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau rugi? Bagaimana kalau ditertawakan? Sedangkan orang-orang yang berani kaya di usia muda tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Mereka sadar bahwa jatuh itu bukan akhir dari segalanya, tapi langkah penting menuju keberhasilan. Dan ketika mereka gagal, mereka tidak terlalu lama terpuruk. Mereka belajar.
Mereka bangkit. Mereka mencoba lagi, dengan cara yang lebih bijak. Salah satu ciri khas dari orang yang mampu mengelola rasa takut adalah kemampuannya untuk membuat keputusan meski dalam ketidakpastian. Mereka tahu bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Tapi mereka juga tahu bahwa diam terlalu lama justru lebih berisiko. Maka mereka memilih risiko yang terukur, bukan keamanan yang membunuh pertumbuhan. Contohnya sederhana. Seseorang ingin memulai usaha kecil. Modalnya terbatas. Pengetahuannya juga masih dasar. Tapi ia tahu kalau terus menunggu sampai semua siap sempurna, maka ia tidak akan pernah mulai. Jadi dia mulai dari yang bisa. Ia mungkin belum tahu cara bikin kemasan yang bagus, tapi ia fokus dulu pada produknya. Ia mungkin belum bisa sewa toko, tapi ia mulai dari jualan online. Langkah-langkah kecil seperti inilah yang pada akhirnya membuka jalan menuju keberhasilan besar. Bukan karena keberaniannya total, tapi karena ia tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkah. Orang-orang yang kaya di usia muda seringkali sudah terbiasa hidup berdampingan dengan rasa takut. Bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam keputusan-keputusan hidup. Mereka pindah kota untuk mengejar peluang. Mereka keluar dari zona nyaman. Mereka mengambil tanggung jawab besar di usia muda. Dan semuanya dilakukan dalam bayang-bayang ketakutan, tapi juga dengan tekad yang kuat. Dan menariknya, semakin sering kamu berhadapan dengan rasa takut dan tetap bertahan, maka keberanianmu tumbuh. Rasa takut itu perlahan menyusut. Bukan hilang, tapi tidak lagi mengendalikanmu. Dan ini membuatmu jadi pribadi yang jauh lebih tahan banting. Sementara itu, orang yang selalu menghindari rasa takut justru semakin terperangkap dalam ketidakberdayaan. Mereka sulit berkembang, karena hidup mereka hanya berputar-putar dalam zona aman. Padahal tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan yang berlebihan. Mengelola rasa takut juga mencerminkan kedewasaan emosional. Orang yang bisa menerima rasa takut tanpa panik adalah orang yang punya kontrol diri. Mereka bisa berpikir jernih di tengah tekanan. Mereka bisa membedakan mana rasa takut yang harus dilawan dan mana yang harus dihormati. Karena tidak semua rasa takut buruk. Ada juga rasa takut yang sehat, yang membuat kita tidak sembrono. Misalnya, rasa takut kehilangan uang membuat kita belajar tentang manajemen keuangan. Rasa takut gagal membuat kita mempersiapkan diri lebih matang. Rasa takut ditolak membuat kita belajar berkomunikasi lebih baik. Maka tugas kita bukan menghilangkan rasa takut sepenuhnya, tapi memprosesnya menjadi energi positif. Dan inilah yang dilakukan oleh calon orang kaya sejak muda. Mereka tidak lari dari ketakutan, tapi mereka mendengarkannya, memahami maksudnya, dan menggunakannya sebagai bahan perhitungan. Mereka membuat strategi. Mereka mengambil langkah yang bijak. Tapi mereka tetap melangkah. Jadi jika kamu adalah orang yang sering merasa takut, tapi tetap berani mencoba, tetap berani belajar, tetap berani melangkah, kamu sudah berada di jalur yang sangat tepat. Itu bukan kelemahan. Itu justru kekuatan besar yang sedang kamu asah. Karena kekayaan sejati, terutama di usia muda, bukan hanya soal angka, tapi soal keberanian. Dan keberanian yang dewasa, lahir dari ketakutan yang berhasil dikelola. 6. Kamu tidak hanya bekerja untuk uang, tapi juga belajar dari uang. Sebagian besar orang bekerja keras untuk mendapatkan uang. Itu hal yang wajar. Uang adalah alat tukar yang penting dalam kehidupan. Tapi ada sekelompok kecil orang yang memiliki cara pandang berbeda. Mereka tidak hanya bekerja demi uang, tapi juga menjadikan uang sebagai guru. Mereka belajar dari uang. Mereka memahami cara uang bekerja. Mereka mengamati kemana uang pergi, kenapa uang datang, dan kenapa uang hilang. Dan orang-orang seperti inilah yang biasanya berpotensi besar menjadi kaya di usia muda. Karena mereka tidak hanya mengejar uang, mereka juga mempelajarinya. Mari kita ambil contoh. 2 orang sama-sama bekerja sebagai karyawan. Sama-sama digaji setiap bulan. Tapi yang satu menghabiskan semua gajinya untuk kebutuhan sehari-hari dan hiburan. Setiap bulan uang datang dan pergi, tanpa bekas. Sementara yang satunya lagi mencatat pengeluarannya, mengatur alokasi dana, menyisihkan sebagian untuk investasi, dan rajin membaca buku tentang manajemen keuangan. Mereka sama-sama punya penghasilan.
Tapi yang satu memperlakukan uang sebagai tamu yang singgah, sedangkan yang satu lagi memperlakukan uang sebagai guru yang harus dikenali dan dimengerti. Perbedaan ini terlihat kecil di awal. Tapi dalam 5 tahun ke depan, jurangnya bisa sangat jauh. Orang yang menjadikan uang sebagai guru tidak akan menyalahkan keadaan saat uangnya habis. Dia akan bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dia tidak merasa cukup hanya dengan mencari penghasilan lebih tinggi, tapi juga ingin tahu bagaimana mengelolanya lebih baik. Karena dia sadar, sebanyak apapun uang yang datang, jika tidak dipahami cara memperlakukannya, maka uang itu akan habis seperti air mengalir di pasir. Kemampuan ini biasanya tumbuh dari rasa ingin tahu yang tinggi. Seseorang yang memperhatikan mengapa orang-orang kaya berperilaku berbeda dalam hal keuangan. Mereka membaca kebiasaan keuangan miliarder. Mereka belajar tentang konsep aset, liabilitas, arus kas, leverage, dan penggandaan modal, meski awalnya tidak tahu semua istilah itu. Mereka perlahan belajar, mencari tahu, bertanya, mencoba, dan yang paling penting, mereka tidak malu mengakui bahwa mereka belum tahu. Inilah ciri khas dari orang yang akhirnya bisa kaya. Kerendahan hati untuk terus belajar. Kesadaran bahwa uang bukan sekadar alat belanja, tapi alat bertumbuh. Bahwa uang bisa mempercepat atau memperlambat kemajuan seseorang, tergantung cara memperlakukannya. Mereka juga belajar dari kesalahan finansial masa lalu. Mungkin pernah boros, pernah tertipu, pernah ikut investasi bodong. Tapi mereka tidak tinggal di kesalahan itu. Mereka bertanya, apa yang bisa aku ubah? Lalu mereka memulai ulang dengan lebih bijak. Kadang, orang yang belum belajar dari uang akan berpikir bahwa solusi hidupnya adalah gaji yang lebih tinggi. Tapi tanpa pola pikir yang berubah, gaji besar pun akan tetap habis. Sementara orang yang paham prinsip keuangan bisa membuat gaji kecil pun menghasilkan manfaat besar. Orang-orang ini juga sering berpikir jauh ke depan. Mereka tahu bahwa uang bukan hanya soal hari ini, tapi soal bagaimana uang itu bisa membentuk kehidupan mereka 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Mereka berpikir soal dana darurat, dana pensiun, proteksi kesehatan, dan diversifikasi aset. Bukan karena takut, tapi karena ingin cerdas. Dan dari pola pikir inilah tumbuh satu kekuatan penting, kemandirian. Orang yang paham tentang uang tidak mudah panik ketika kehilangan pekerjaan. Mereka tidak mudah tergiur dengan gaya hidup semu. Mereka tahu prioritas. Dan ketika ada peluang datang, entah itu peluang usaha, properti, saham, atau apapun, mereka lebih siap mengambil keputusan yang cerdas. Sementara banyak orang bingung ketika menerima uang dalam jumlah besar, misalnya dari bonus, hadiah, atau warisan. Orang yang sudah terbiasa belajar dari uang akan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak buru-buru membelanjakan, tapi menganalisis. Karena bagi mereka, setiap rupiah punya potensi. Setiap uang adalah alat. Dan alat itu harus digunakan dengan bijaksana. Satu lagi ciri penting dari orang yang belajar dari uang, mereka tahu bedanya antara terlihat kaya dan benar-benar kaya. Mereka tidak perlu menunjukkannya. Tidak harus beli mobil mahal hanya untuk validasi sosial. Karena mereka sadar, kekayaan sejati bukan apa yang tampak, tapi apa yang bisa bertahan. Maka, jika kamu termasuk orang yang suka mencatat pengeluaran, berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu, penasaran dengan cara kerja investasi, atau suka membaca dan berdiskusi soal manajemen keuangan, kamu sedang menanam benih yang sangat kuat. Benih yang, kalau terus kamu sirami dengan ilmu dan kedisiplinan, akan tumbuh menjadi pohon kekayaan yang besar dan kokoh. Dan semua itu dimulai bukan dari jumlah uang yang kamu miliki, tapi dari cara kamu memperlakukan uang. Apakah sebagai alat yang pasif, atau sebagai guru yang aktif? Jika yang kedua adalah pilihanmu, maka kamu sudah selangkah lebih maju. Selangkah lebih dekat dengan kekayaan yang bukan sekadar angka, tapi juga kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk tenang. Kebebasan untuk hidup sesuai nilai-nilai yang kamu yakini. 7. Kamu senang menganalisis dan bertanya, kenapa? Ada satu kebiasaan kecil yang sering tidak dianggap penting, padahal bisa jadi penentu masa depan seseorang, kebiasaan bertanya. Tapi bukan sekadar bertanya biasa. Ini adalah pertanyaan yang muncul dari rasa penasaran yang mendalam. Pertanyaan seperti, kenapa bisa begitu?
Kenapa dia bisa sukses? Kenapa aku gagal di bagian ini? Kenapa sebagian orang cepat kaya, dan sebagian lagi tidak? Jika kamu sering mendapati dirimu bertanya seperti itu, bukan karena ingin mencari alasan, tapi karena ingin memahami pola, maka kamu sedang menunjukkan tanda penting dari calon orang kaya, kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan belajar dari segala sesuatu di sekitarmu. Kebiasaan bertanya, kenapa? Ini menunjukkan bahwa kamu tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Kamu tidak asal ikut-ikutan. Kamu tidak puas hanya dengan hasil, tapi ingin tahu prosesnya. Kamu ingin tahu penyebabnya. Kamu ingin tahu rahasia di balik layar. Dan disitulah dimulai perjalanan besar yang mengarah pada kekayaan sejati. Orang-orang kaya bukan hanya orang yang bekerja keras. Banyak orang yang bekerja keras, tapi tetap tidak kaya. Perbedaannya seringkali terletak pada cara berpikir. Mereka yang kaya punya pola pikir analitis. Mereka tidak asal jalan, mereka menganalisis langkah. Tidak asal berusaha, tapi juga mengevaluasi strategi. Tidak asal gagal, tapi mempelajari penyebabnya. Misalnya, saat usahanya sepi pembeli, orang yang punya mental kaya tidak langsung menyerah atau menyalahkan nasib. Dia akan bertanya, kenapa orang lain tidak beli? Apakah hargaku terlalu tinggi? Apakah tampilanku kurang menarik? Apakah aku kurang promosi? Apakah target pasarku salah? Dan dari situ, ia mulai menemukan arah untuk memperbaiki. Bandingkan dengan orang yang langsung berkata, memang aku tidak cocok jualan, lalu berhenti begitu saja. Disinilah terlihat jelas bahwa pertanyaan, kenapa, bukan sekadar kata. Ia adalah pintu menuju pertumbuhan. Orang yang suka menganalisis juga biasanya sangat peka terhadap pola. Mereka bisa melihat benang merah dari berbagai kejadian. Mereka memperhatikan bahwa setiap keberhasilan besar selalu diawali oleh rangkaian keputusan kecil. Mereka sadar bahwa keberuntungan seringkali datang kepada mereka yang sudah siap. Dan kesiapan itu lahir dari pemahaman. Kebiasaan ini juga membuat seseorang lebih cepat belajar. Karena ketika orang lain hanya melihat permukaan, mereka menggali lebih dalam. Saat menonton video motivasi, mereka tidak hanya merasa semangat, tapi juga menganalisis. Apa yang membuat pesan ini kuat? Saat melihat orang sukses, mereka tidak hanya kagum, tapi juga berpikir, apa kebiasaan orang ini yang bisa aku tiru? Rasa penasaran ini, jika terus diasah, akan tumbuh menjadi kecerdasan praktis. Bukan sekadar tahu banyak hal, tapi tahu apa yang bisa dilakukan dari informasi yang ada. Mereka bisa mengambil satu pelajaran penting dari cerita biasa. Mereka bisa mengubah pengalaman pribadi menjadi bahan evaluasi. Mereka belajar dari siapa saja, bahkan dari kegagalan orang lain. Dan yang lebih luar biasa lagi, orang yang suka bertanya, kenapa, biasanya juga mampu bertanya pada dirinya sendiri. Mereka tidak hanya menyalahkan orang lain. Mereka berani mengevaluasi diri. Mereka bertanya, apa peranku dalam masalah ini? Apa keputusan yang salah kemarin? Apa kebiasaan buruk yang harus aku ubah? Inilah tanda kedewasaan yang sangat dibutuhkan dalam membangun kekayaan. Orang-orang seperti ini juga cenderung tidak cepat puas. Mereka mungkin sudah sukses dalam satu hal, tapi tetap bertanya, bagaimana aku bisa melangkah lebih jauh? Mereka mencari tahu. Mereka membaca. Mereka berdiskusi. Mereka mengeksplorasi. Dan dari situ, terbuka peluang-peluang baru yang tidak terlihat oleh orang biasa. Contohnya bisa kamu lihat pada pengusaha sukses, investor, atau tokoh-tokoh besar dunia. Sebagian besar dari mereka adalah pemikir. Mereka bukan hanya pelaku. Mereka memikirkan sebelum bertindak, dan merenungi setelah bertindak. Bahkan ketika mereka gagal, mereka justru semakin kuat, karena mereka membawa pulang pelajaran berharga dari kegagalan itu. Kalau kamu punya kebiasaan seperti ini, sering merenung, sering mengevaluasi, sering bertanya mengapa sesuatu bisa berhasil atau gagal, maka kamu sedang mengembangkan otot mental yang sangat penting. Dan jika itu dilakukan sejak muda, hasilnya bisa sangat luar biasa di masa depan. Karena dunia ini penuh perubahan. Siapa yang bisa berpikir cepat, menghubungkan informasi, dan membuat keputusan dari analisis yang baik, akan selalu selangkah lebih maju. Apalagi jika disertai dengan tindakan nyata. Jadi,
Jika kamu bukan tipe yang puas dengan jawaban, "Ya memang begitu," dan selalu ingin tahu lebih dalam. Jika kamu senang mencari makna di balik peristiwa. Jika kamu sering membedah kejadian untuk dipahami, bukan hanya untuk diingat, maka kamu sudah berada di jalan orang-orang besar. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang memupuk benih kekayaan, bukan hanya materi, tapi juga kecerdasan dan kedewasaan yang akan menjadi fondasi dari kehidupan yang kuat dan mandiri. 8. Kamu tidak takut memulai dari nol, bahkan sendirian. Bayangkan kamu berdiri di sebuah titik awal. Tidak ada yang menunggumu di garis finish. Tidak ada jaminan bahwa jalan di depan akan mudah. Tidak ada yang memberikan peta pasti. Dan yang lebih berat lagi, kamu harus berjalan sendirian. Tapi meski begitu, kamu tetap melangkah. Jika kamu punya keberanian seperti itu, keberanian untuk memulai dari nol, meski tak ada yang mendukung, meski tak ada yang menjanjikan hasil cepat, maka kamu sedang menunjukkan salah satu karakter paling kuat dari calon orang kaya di usia muda. Kebanyakan orang hanya mau memulai sesuatu kalau sudah ada jaminan. Jaminan sukses. Jaminan aman. Jaminan cepat balik modal. Jaminan tidak ditertawakan. Tapi kenyataannya, dalam hidup ini, tidak ada yang benar-benar pasti. Bahkan ketika semua terlihat aman, selalu ada risiko tersembunyi. Dan orang yang hanya mau bergerak kalau semua sudah siap, akan terus tertinggal. Sebaliknya, mereka yang kaya di usia muda punya keberanian untuk bergerak dulu. Mereka paham bahwa kesempurnaan bukan syarat untuk memulai, melainkan hasil dari proses panjang. Mereka paham bahwa tidak semua orang akan mengerti jalan yang mereka pilih. Dan mereka tidak memaksa orang lain untuk mengerti. Karena mereka tahu bahwa impian besar seringkali lahir dalam keheningan. Coba perhatikan para pengusaha sukses, para inovator, para penemu, para kreator besar. Hampir semuanya memulai dari titik yang sangat sederhana. Banyak dari mereka tidak punya dukungan besar, tidak punya modal besar, tidak punya jaringan luas. Tapi mereka punya satu hal yang sangat mahal, kemauan untuk memulai, dan keberanian untuk melangkah, meski sendirian. Mulai dari nol artinya kamu tidak menunggu segala sesuatu tersedia. Kamu tidak menunggu izin dari lingkungan. Tidak menunggu validasi dari teman-temanmu. Kamu mulai dari apa yang kamu punya. Dari alat seadanya. Dari ilmu seadanya. Dari tempat sederhana. Dari langkah kecil yang mungkin tidak terlihat oleh siapa-siapa. Dan anehnya, justru langkah kecil itulah yang membawamu ke langkah besar berikutnya. Karena ketika kamu bergerak, semesta mulai membuka pintu. Peluang mulai muncul. Orang-orang mulai melihatmu. Dan sedikit demi sedikit, kekuatanmu bertambah. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau kamu tidak berani memulai. Memulai dari nol juga berarti siap untuk gagal. Karena di awal, kamu akan banyak mencoba. Dan dari banyak mencoba itu, pasti ada yang salah. Tapi orang yang akan kaya di usia muda tidak takut salah. Mereka tahu, kesalahan bukanlah akhir, tapi justru bagian dari latihan. Bahkan, banyak di antara mereka yang tidak hanya memulai dari nol, tapi dari minus. Mereka memulai dalam keterbatasan, dalam tekanan, dalam ketidakpastian. Tapi dari situ justru lahir mental baja. Mental yang tidak manja, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh. Karena mereka sudah terbiasa berjalan tanpa pegangan. Dan dari kemandirian itu, mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Mereka tidak butuh disemangati terus-menerus. Mereka bisa menyemangati diri sendiri. Mereka tidak harus diberi jalan. Mereka bisa membuat jalan sendiri. Mereka tidak bergantung pada nasib. Mereka menciptakan peluang dengan kerja keras dan kecerdasan mereka sendiri. Seringkali, mereka juga tidak butuh sorotan. Mereka tidak peduli kalau kerja keras mereka belum terlihat. Mereka tidak menunggu pengakuan untuk terus berjuang. Karena mereka sadar, tujuan mereka lebih penting daripada pujian. Dan proses mereka lebih bermakna daripada tepuk tangan. Satu hal yang membedakan mereka dari kebanyakan orang adalah, mereka tidak terlalu sibuk memikirkan siapa yang akan menemani mereka. Karena mereka percaya, kalau tujuannya cukup kuat, nanti akan ada orang yang datang di tengah jalan. Tapi sebelum itu terjadi, mereka siap berjalan sendiri dulu.
Dan percaya atau tidak, orang yang terbiasa memulai dari nol akan selalu punya tempat dalam dunia ini. Karena mereka tidak tergantung pada situasi. Tidak menunggu keadaan ideal. Tidak berhenti hanya karena tidak ada yang menemani. Dunia ini selalu membutuhkan orang-orang yang bisa bergerak tanpa perintah. Yang bisa bangkit tanpa disuruh. Yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jadi jika kamu merasa sering sendirian dalam perjuanganmu, tapi kamu tetap melangkah. Jika kamu memulai sesuatu yang orang lain tidak mengerti, tapi kamu tahu itu penting. Jika kamu pernah menatap layar kosong, meja kosong, atau rekening kosong, tapi kamu tetap menulis, tetap bekerja, tetap berusaha, maka kamu sedang mempraktikkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kamu sadari. Kamu sedang melatih jiwa yang mandiri, jiwa yang tahan banting, jiwa yang tidak mudah goyah oleh omongan atau tekanan. Dan itu adalah kualitas yang tidak hanya akan membuatmu kaya, tapi juga kokoh dalam menghadapi hidup. Ingat, keberanian untuk memulai dari nol, bahkan sendirian, bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena kamu berani berjalan, saat yang lain masih diam menunggu. 9. Kamu sering merasa waktumu terlalu berharga untuk hal yang tidak penting. Pernahkah kamu merasa gelisah saat orang-orang di sekitarmu menghabiskan waktu untuk hal-hal sepele? Misalnya nongkrong berjam-jam tanpa arah, menonton gosip selebriti yang tak ada hubungannya dengan hidupmu, atau mengikuti drama di media sosial yang sama sekali tidak membangun apapun? Dan di saat semua itu terjadi, kamu justru merasa ingin cepat-cepat kembali ke pekerjaanmu. Ingin melanjutkan ide yang belum selesai. Ingin membaca sesuatu yang bisa menambah wawasan. Ingin menyendiri untuk berpikir. Atau mungkin sekadar ingin tidur agar besok bisa bangun lebih pagi dan produktif. Jika kamu pernah merasa seperti itu, bahkan merasa bersalah membuang waktu sia-sia, maka itu adalah tanda besar bahwa kamu sedang memupuk pondasi penting untuk menjadi orang kaya di usia muda. Karena orang-orang yang akan menjadi kaya bukanlah mereka yang sekadar pandai menghasilkan uang, tapi mereka yang sangat menghargai waktu. Sangat sadar bahwa waktu adalah aset yang jauh lebih mahal dari sekadar uang. Karena uang bisa dicari kembali. Tapi waktu, sekali lewat, tidak akan pernah kembali. Dan orang-orang seperti ini biasanya punya insting alami untuk menjauh dari kebisingan yang tidak penting. Mereka tidak suka basa-basi yang panjang tanpa makna. Tidak betah berada di tengah orang yang membicarakan orang lain tanpa tujuan. Mereka merasa kosong setelah terlalu lama menghabiskan waktu untuk hal-hal remeh. Itu bukan karena mereka sombong. Bukan karena antisosial. Tapi karena mereka punya kesadaran yang jarang dimiliki orang lain, bahwa setiap menit yang hilang adalah peluang yang ikut terbuang. Coba perhatikan mereka yang sukses di usia muda. Kebanyakan dari mereka tidak banyak muncul di tempat-tempat ramai tanpa alasan. Mereka sibuk membangun, sibuk belajar, sibuk menciptakan. Dan ketika mereka bersosialisasi pun, biasanya dengan orang-orang yang bisa memberi nilai, ide, atau semangat baru. Bukan hanya hiburan kosong. Orang-orang ini juga sangat selektif terhadap informasi yang mereka konsumsi. Mereka tidak membaca semua yang lewat. Mereka tidak menonton semua yang viral. Mereka memilih apa yang masuk ke dalam pikirannya, karena mereka tahu, pikiran yang dipenuhi hal-hal sepele tidak akan mampu menciptakan hal-hal besar. Kadang mereka dikira terlalu serius oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi sebenarnya, mereka hanya punya standar yang berbeda dalam memanfaatkan waktu. Mereka tahu bahwa hidup ini terlalu berharga untuk diisi dengan hal-hal yang tidak membawanya lebih dekat pada tujuan. Dan karena itu, mereka juga cenderung lebih cepat dewasa. Mereka bisa menolak ajakan yang tidak penting dengan tenang. Bisa berkata, tidak, tanpa merasa bersalah. Bisa tetap fokus meski semua orang sedang bersenang-senang. Bukan karena mereka tidak mau bersenang-senang. Tapi karena mereka tahu, waktunya belum sekarang. Ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menikmati. Tapi jika waktu untuk bekerja dan membangun tidak kamu pakai dengan benar, maka waktu untuk menikmati tidak akan pernah datang. Itulah prinsip yang mereka pegang. Bahkan dalam hal-hal kecil, kamu bisa mengenali pola ini. Misalnya, kamu lebih suka memperbaiki skill saat waktu luang daripada scroll media sosial tanpa arah.
Kamu lebih menikmati percakapan dalam yang membahas masa depan, impian, atau peluang, daripada gosip tentang hidup orang lain. Kamu merasa tidak nyaman jika dalam sehari kamu tidak belajar sesuatu yang baru, meskipun hanya satu kalimat. Itu semua adalah tanda. Dan yang lebih penting lagi, kamu juga tahu kapan harus berhenti. Kamu tahu kapan sebuah aktivitas tidak lagi bermanfaat. Kamu bisa keluar dari lingkaran kebiasaan yang membuatmu stagnan. Kamu tidak terjebak dalam rutinitas hanya karena semua orang melakukannya. Kamu berani berbeda. Berani memilih sendiri arah waktumu. Orang yang menghargai waktu seperti ini biasanya sangat jarang mengalami krisis eksistensi di usia muda. Karena mereka tahu apa yang mereka kejar. Mereka tahu kemana mereka ingin pergi. Mereka mungkin belum punya semuanya sekarang, tapi mereka tahu mereka sedang membangunnya. Dan itu memberi makna pada setiap hari yang mereka jalani. Jadi jika kamu merasa waktu adalah sesuatu yang sangat kamu jaga, jika kamu lebih memilih kesepian produktif daripada keramaian yang hampa, jika kamu lebih senang merancang masa depan daripada mengeluh tentang keadaan sekarang, maka kamu sedang melatih aset paling berharga dalam hidupmu, kesadaran akan nilai waktu. Dan dari kesadaran itulah, kekayaan sejati tumbuh. Karena orang yang tahu bagaimana menggunakan waktunya, akan selalu bisa menciptakan nilai. Dan dari nilai itulah, kekayaan muncul, baik dalam bentuk uang, pengalaman, relasi, ataupun kualitas hidup yang tinggi. 10. Kamu memiliki keyakinan kuat bahwa hidupmu bisa berubah, dan kamu bertindak sesuai keyakinan itu. Ada satu kekuatan yang seringkali diremehkan, padahal justru menjadi fondasi dari semua pencapaian besar. Kekuatan itu bukan bakat, bukan modal, bukan koneksi, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa hidup bisa berubah, bahwa keadaan tidak harus begini terus, bahwa masa depan bisa jauh lebih baik dari hari ini, asalkan kamu mau berjuang. Orang yang akan menjadi kaya di usia muda biasanya punya keyakinan seperti ini tertanam kuat di dalam dirinya. Mereka bukan orang yang berpikir, ya sudah, terima saja nasib ini. Mereka juga bukan orang yang berkata, hidupku memang begini dari dulu, mau bagaimana lagi. Mereka menolak kalimat-kalimat itu. Mereka tidak nyaman dengan pola pikir pasrah. Mereka punya suara di dalam hatinya yang terus berkata, aku bisa lebih dari ini. Dan yang lebih penting lagi, mereka tidak hanya percaya, tapi bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Setiap hari, mereka mengisi waktunya dengan sesuatu yang membuat mereka lebih dekat pada versi terbaik dirinya. Mereka belajar. Mereka mencoba. Mereka memperbaiki kesalahan. Mereka keluar dari kebiasaan lama yang menahan mereka. Mereka membentuk diri sendiri pelan-pelan, bukan karena orang lain menyuruh, tapi karena mereka percaya pada potensi yang belum mereka wujudkan. Keyakinan ini bukan sesuatu yang muncul sekali lalu bertahan selamanya. Kadang keyakinan itu melemah, kadang ragu datang, kadang semangat hilang. Tapi perbedaannya, orang-orang ini tahu cara menyalakan ulang keyakinannya. Mereka tahu bagaimana membangkitkan kembali harapan dalam dirinya. Mungkin dari membaca, dari merenung, dari mendengarkan kisah orang lain, dari berbicara dengan diri sendiri, atau dari momen-momen kecil yang menguatkan hati mereka. Dan setiap kali keyakinan itu menyala, mereka bergerak lebih kuat. Mereka mengingatkan diri sendiri bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dalam keraguan. Terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketakutan. Terlalu penting untuk dibiarkan mengalir tanpa arah. Keyakinan ini juga tidak selalu terlihat dari kata-kata. Kadang ia tampak dalam tindakan kecil yang konsisten. Dalam keputusan untuk bangun lebih pagi. Dalam keberanian menolak ajakan yang mengganggu fokus. Dalam kemauan untuk mengulang pelajaran yang sulit. Dalam ketekunan menjalankan rencana meskipun belum ada hasil. Itu semua adalah bentuk dari keyakinan. Keyakinan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Karena keyakinan tanpa tindakan hanyalah harapan kosong. Tapi tindakan yang muncul dari keyakinan adalah fondasi dari perubahan besar. Dan inilah yang membedakan orang-orang luar biasa dari kebanyakan orang. Mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka yakini, bukan hanya sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Saat mereka merasa malas, mereka tetap bergerak karena mereka yakin ini adalah bagian dari perjuangan. Saat mereka merasa takut,
Mereka tetap melangkah karena mereka tahu di balik ketakutan ada pembelajaran. Saat mereka gagal, mereka tetap berusaha karena mereka percaya bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Keyakinan ini tidak harus datang dari latar belakang yang sempurna. Banyak dari mereka yang punya keyakinan besar justru berasal dari lingkungan yang serba kekurangan. Tapi justru dari keterbatasan itu, lahir tekad untuk memperbaiki nasib. Mereka ingin memutus rantai kemiskinan. Mereka ingin menciptakan kehidupan yang lebih layak, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk orang-orang yang mereka sayangi, bahkan untuk masyarakat luas. Dan dari situlah muncul semangat yang luar biasa kuat. Semangat yang tidak mudah padam. Semangat yang tetap menyala bahkan ketika jalan terjal, bahkan ketika hasil belum tampak, bahkan ketika orang-orang meremehkan. Jika kamu merasa bahwa dirimu belum sampai ke tempat yang kamu inginkan, tapi kamu yakin kamu akan sampai, dan kamu terus melangkah, maka kamu sudah memegang satu kunci penting dalam perjalanan menjadi orang yang kaya. Bukan hanya secara materi, tapi juga secara mental dan spiritual. Karena kekayaan yang sejati dimulai dari dalam. Dari cara kamu memandang dirimu sendiri. Dari cara kamu melihat masa depan. Dari bagaimana kamu memperlakukan harapan. Dan selama kamu punya harapan yang hidup, maka kamu punya arah. Dan selama kamu punya arah, maka tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kamu mungkin tidak melihat perubahan besar dalam semalam. Tapi keyakinan yang kamu pelihara setiap hari, seperti bara kecil yang terus dijaga, perlahan akan membakar jalanmu menuju masa depan. Dan ketika saatnya tiba, semua perjuangan itu akan terbayar dengan kehidupan yang selama ini hanya kamu bayangkan. Sekarang, kamu telah mendengarkan, atau membaca, 10 tanda besar yang sering ditemukan pada orang-orang yang akhirnya menjadi kaya di usia muda. 10 tanda ini bukan sekadar ciri, tapi cerminan dari kebiasaan, karakter, dan pola pikir yang bisa dibentuk, diasah, dan dikembangkan oleh siapa saja. Bukan berarti jika kamu belum memiliki semuanya, maka kamu tidak akan kaya. Bukan. Tapi jika kamu sudah memiliki sebagian tanda-tanda itu, dan kamu terus memperkuatnya, maka peluangmu untuk mencapai kesuksesan besar akan jauh lebih terbuka. Kuncinya ada pada kesadaran dan kemauan. Kesadaran untuk melihat dirimu sendiri dengan jujur. Dan kemauan untuk berubah, sekecil apapun itu, menuju versi terbaik dari dirimu. Ingat, tidak ada orang yang ditakdirkan gagal. Yang ada hanyalah mereka yang berhenti berusaha sebelum waktunya. Maka tetaplah percaya. Tetaplah bergerak. Tetaplah menjaga api semangat dalam dirimu. Karena jalan menuju kekayaan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tekun dan paling yakin bahwa dia bisa sampai. Dan jika kamu adalah salah satunya, maka kamu sudah selangkah lebih dekat pada kehidupan luar biasa yang kamu impikan.